Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang saya hormati orang tua kami, penasehat Yayasan Mantap Al-Hamid, beliau Bapak Haji Jaya Lalana SH, beliau Bapak Haji Nadi Edi Chandra, segenap Dewan Pengasuh, Dewan Pengurus Yayasan Mantap Al-Hamid, tak lupa pula segenap Bapak Ibu Kepala Madrasah dari Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah beserta yang mewakilinya. Bapak Ibu wali murid daripada TK Islam Al-Hamid yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu semua menjadikan bekal putra putri Bapak Ibu dijadikan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap Bapak Ibu Dewan Guru TK Al-Hamid, wabil khusus Ibu Kepala TK Islam Al-Hamid Ibu Ima Siti Masito. Tak lupa pula yang kita banggakan, putra putri kita yang diwisuda pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan anak-anak kita alumni TK Islam Al-Hamid benar-benar kelak di kemudian hari menjadi pejuang penerus daripada baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dimanapun beradanya, dimanapun tugasnya, dimanapun detailnya kelak. Yang penting tetap dalam satu koridor li'ila'i kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah tanpa terasa anak kita ketika masuk masih malu-malu. Ketika masuk belum mempunyai sebuah keberanian. Namun hari ini kita harus jujur akui bahwa anak kita sudah mempunyai sebuah kemajuan, diantaranya mereka berani tampil. Ya, kalau saya yakinnya putra putri Bapak Ibu tadi hafal lagu yang diciptakan oleh Mbah Wahab Hasbullah, pendiri Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, muassis daripada Nahdlatul Ulama, yaitu lagu perjuangan ketika terjadi resolusi jihad di Surabaya tanggal 22 Oktober. Anak kita tanpa terasa sudah bisa menyanyikan itu. Bukan saya suudon, bukan saya berburuk sangka. Saya yakin Bapak Ibu nggak hafal. Jujur saya yakin Bapak Ibu nggak hafal. Ya, cuman ngangkat tangan doang, nggak bunyi. Seperti itu. Tapi alhamdulillah itu adalah lagu penyemangat daripada merebut kemerdekaan, merebut negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya apa? Lagu ini adalah harus didasari biar anak-anak kita tidak mempunyai paham liberal. Biar anak kita tidak mempunyai paham radikal. Ini penting. Ya, TK Islam, yang mana kita ketahui TK itu biasanya atau jelas di bawah naungan Diknas, Pendidikan Nasional atau Dikbud. Kecuali kalau RA itu sudah jelas-jelas di bawah Kementerian Agama. Tapi kadang itu terlewatkan. Padahal lagu itu
adalah lagu membangkitkan cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Di lirik terakhir, ini harus ada di dalam hati anak-anak kita. Siapa berani mengancamku, ya kan? Ada lirik seperti itu apa enggak, Bu? Nggak tahu. Ya. Anak-anak, ada yang berani nggak nyanyi ya lalwaton 3 orang? Ayo, harus hafal. Kasih mic-nya, Bu. Ayo yang perempuan tadi saya lihat ada tadi yang pakai kacamata saya lihat. Ayo maju. Cek. Ya enggak apa-apa, berempat boleh, berlima boleh. Ya, yang jelas dapat bonus. Ibu-ibu, bapak-bapak yang barisan di depan siap-siap mengeluarkan sumbangannya. Ini siapa nih? Ini yang pegang mic-nya. Kata Lea berdua, ya? Oke, berdua. 1, 2, 3. Ya watan hubul watan minal iman wala takun minal iman ilhadu al watan yalal watan yalal watan yalal watan hubul watan minal iman wala takun minal iman ilhadu alal watan yalal watan yalal watan yalal watan Indonesia dilari engkau koma kullu mayyatika yawma toli hayya qalimama kullu mayyatika yawma toli hayya qalimama kusaha hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangiku bangkitlah hai bangsaku kusaha hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangiku bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku engkau banji martabatku siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dolimu siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dolimu. Jangan turun dulu, madep ke sana. Nah, ya, barisan depan bapak-bapak silakan mengasih satu anak 100.000. Barisan depan, bapak penasehat dimulai dapat dari bapak penasehat dulu. Ya, satu orang 100. Kalau kebanyakan gocap-gocap aja 100.000. Ya, hadiah dari pak penasehat. Nah, tepuk tangannya mana? Ya, alhamdulillah. Nih bapak penasehat kita didoain biar Pak Haji Jaya sehat. Amin ya robbal alamin. Ya sudah anak-anak silakan turun. Alhamdulillah lumayan. Ya. Kok ibunya yang dapat ini? Waduh. Saya mana? Saya ini calonnya masa nggak dapat? Bu.
Aduh, lumayan kata ibunya. Ya. Ini makanya saya sempat ternyuh sekali karena apa? Ini dimunculkan di TK. Justru kemarin wisuda di MI Al-Hamid tidak ada lagu Yalal Waton. Padahal ini adalah lagu yang menerangkan atau menjelaskan hierarki perjuangan pengorbanan daripada seorang rakyat Indonesia. Nah, ini mudah-mudahan anak-anak kita bisa tertanam jiwa hubul watonnya. Nah, itu Bapak Ibu. Ini penting Bapak Ibu karena apa? Karena sebagai pondasi, ya, sebagai pondasi anak kita. Bagaimana dia mempunyai pondasi yang kuat, jangan sampai nanti dia terkena pemahaman yang radikal, liberal yang kita ketahui saat ini di Indonesia, bahkan kita ini sedang dirongrong. Ya, bagaimana negara kesatuan Republik Indonesia ini hancur seperti hancurnya Timur Tengah. Nah, maka pendidikan dasar menjadi modal utama. Pendidikan dasar menjadi sesuatu yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu wali murid. Ya, alhamdulillah saya berharap karena kita ingin mempunyai satu cita-cita apa yang dikatakan oleh Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-aulad hirzu minan nar. Bagaimana anak-anak kita ini menjadi tameng kita dari api neraka. Ingat Bapak Ibu, ya, Ibu pengawas ya, Bu. Ya. Ya. Ya, makasih Bu atas kehadirannya. Ahlan wa sahlan ya. Selamat datang Ibu pengawas TK, seluruh TK di Cipayung. Baik, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan sesuatu yang sepele. Ini bukan sesuatu yang gampang. Ini yang sesuatu yang harus kita pikirkan. Bahwa anak kita adalah penerus perjuangan kita. Bahwa anak kita adalah jantung hati kita. Bahwa anak kita adalah belahan jiwa kita. Dan tentunya kita berharap, kita bercita-cita dan berkeinginan jangan sampai kita hanya sebatas punya anak dunia. Kita bagaimana berusaha semaksimal mungkin bahwa kita harus punya anak akhirat. Karena apa Bapak Ibu? Salah satu yang menjadi kebanggaan, pesan suci daripada Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika nanti kita berada di alam kubur, di mana kita ketahui alam kubur begitu lamanya. Disinilah peran anak kita. Ya, Baginda Rasul pernah memesankan dalam pesan sucinya, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Ketika seluruh amal perbuatan ibnu Adam, anak Adam itu putus, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, aw waladun sholihun yad'ulah. Ini yang terpenting. Ketika seorang anak mengangkat kedua belah tangannya mengingat kita yang sudah terkubur, ya, itu adalah harapan yang dimiliki dan diinginkan oleh seluruh ahli kubur. Sedekah jariah kita apakah ada? Ilmu yang bermanfaat kita apakah ada? Nah, kita hanya tinggal punya satu harapan, waladun sholihun yad'ulah. Anak yang soleh yang selalu mendoakan. Ya. Oleh karenanya Baginda Rasul menyampaikan dalam satu hadis, ya kullu mauludin yuladu alal fitrah. Wa inna ma abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Seluruh anak yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah yang suci. Bapak ibunya, kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi ataupun Nasrani. Jadi ini sebuah PR bagi kita Bapak Ibu yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ketika Bapak Ibu tidak salah menitipkan, maka gugurlah tanggung jawab Bapak Ibu.
Namun ketika bapak ibu salah menitipkan anak, maka akan menjadi fitnah. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu adalah fitnah bagimu selama itu salah. Tapi ketika anak dan harta ini benar kita cara mentasarrufkannya, cara menjalankannya, maka amal kita akan menjadi penolong buat kita. Harta kita akan menjadi penolong untuk diri kita. Dan anak kita pun kalau selama itu benar, maka dia akan menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamah. Karena anak kita adalah titipan Allah. Wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman anturadal wada'i'u. Harta kita, keluarga kita, anak istri semua adalah titipan Allah. Dan setiap titipan pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, bukan berarti saya memesan kepada anak bapak ibu harus jadi ustadz, harus jadi kiai, tidak. Tapi bagaimana dia mempunyai pondasi yang kuat, bahwa dia punya tugas yang sangat suci ketika ayah dan ibunya sudah tutup mata. Bahkan anak yang soleh bukan saja ketika ayah dan ibunya sudah tutup mata, ayah ibunya masih hidup pun dia tidak akan pernah berhenti untuk mengangkat kedua tangannya. Robbi gufirli. Adik-adik, 1, 2, 3. Robbi gufirli. Doa ini akan menjawaban ketika nanti kita sudah dikubur. Kalau kita masih berada di alam dunia tidak berasa. Ya, dari mulut yang suci, dari hati yang ikhlas. Saya yakin segitu banyaknya nggak ada tuh doa minta dibayar. Betul Bu? Nggak ada. Tapi kalau ibu ngundang ustadz ke rumah ibu, ngundang kiai ke rumah ibu, ngundang habib ke rumah ibu, suruh doa, habis itu pulang nggak diamplopin, pasti ngeremeng. Betul Bu? Wah iya, ustadz males. Siapa tadi yang mewakilin? Mama Kaila. Males ke rumah Mama Kaila, nggak diamplopin. Tapi ketika mereka mengangkat kedua tangannya, itu doa yang paling ikhlas. Tidak terasa ketika kita masih hidup. Tapi ketika kita sudah terkujur di alam kubur, itu sesuatu yang disebut raudhah min riyadil jannah. Kubur kita akan menjadi taman-taman surga. Anak bapak ibu mau jadi apapun silakan. Ya, mau jadi teknokrat silakan. Ya, mau jadi pengusaha silakan, mau jadi pejabat silakan, tapi di dalam hatinya sudah terpatri bahwa saya punya kewajiban mendoakan orang tua saya dan guru-guru saya. Ini yang harus kita tanamkan kepada putra-putri kita. Berdoa bukan harus ustadz, berdoa bukan harus habib, berdoa bukan harus kiai, tapi doa yang benar-benar diterima oleh Allah adalah keluar dari bibir yang ikhlas, bibir yang lillahi ta'ala. Satu jaminan adalah putra putri kita. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pesan kami atas nama keluarga besar Yayasan Al-Hamid tetap dalam koridor agama. Ya, karena inilah yang akan menyelamatkan putra putri Bapak Ibu dan yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumil kiamah. Itu saja Bapak Ibu, atas nama Yayasan Al-Hamid mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan anaknya di Al-Hamid. Karena sekarang TK itu kalau bahasa Jawanya itu panting telecek. Ngerti nggak nih? Kalau orang Jawa ngerti telecek itu. Telecek itu jamur, banyak. TK sudah kayak jamur di mana saja. Itu banyak. Ya, tapi ingat kita harus
Lihat ya Bapak Ibu yang mempunyai pendidikan dasar mengedepankan satu ya cinta tanah air itu tidak banyak. Cinta orang tua, cinta guru, nah ini yang sekarang problema sedang kita hadapi di negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah itu. Sekarang di mana-mana radikalisme, liberalisme itu sedang dihadapi oleh pemerintah kita. Maka kita sebagai mempunyai tanggung jawab karena putra-putri kita nanti inilah yang akan meneruskan ya kehidupan kebangsaan, kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin kita sudah tutup mata, tapi mereka ini adalah calon-calon penerus bangsa. Mudah-mudahan mereka Allah jadikan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyah ala ma bihi nawasalafus soleh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi atas nama Yayasan Al-Hamid minta maaf kepada seluruh Bapak Ibu wali murid bahwa kami banyak kurangnya daripada lebihnya. Ya apalagi kemarin 2 tahun kita sekolah kayak orang, ya maaf kalau bahasa saya terlalu kasar, kayak orang bego. Ya kan? Kemarin pertanyaannya yang pinter anaknya apa ibunya? Ibunya, karena ibunya ikut sekolah. Ya kan? Yang harusnya masak, nyiapin dulu, nyiapin perangkat dan sebagainya. Ya, tapi yakin kita semua itu pasti ada hikmahnya. Hikmahnya ibunya yang gaptek jadi belajar, kan begitu. Tetap ada hikmahnya. Likulli syai'in hikmatun. Nah itu pesan saya Bapak Ibu, tidak ada bekas murid. Sampai kapanpun putra putri Bapak Ibu adalah murid Al-Hamid, siswa siswi Al-Hamid. Tidak, dalam diri kami dan kepada para guru semua tidak akan mengatakan bahwa itu bekas murid Al-Hamid. Sampai kapanpun putra putri Bapak Ibu adalah murid-murid Al-Hamid, dan sukses mereka adalah kebanggaan kami. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Selamat kepada Bapak Ibu yang putra putrinya nanti sebentar lagi akan diwisuda ya. Kita bangga memang jauh ketika kita seumur itu. Dulu kita seumur itu boro-boro megang mic, naik ke panggung aja nggak berani, ya kan? Tapi anak sekarang subhanallah luar biasa berani tampil. Itu bedanya kita sama anak sekarang. Ya, mudah-mudahan keberanian ini, keberanian mereka menjadi modal untuk mereka menjadi penegak, penjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dengan segala kekurangan mohon dimaafkan. Ihdinas syiratal mustaqim. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.